Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita bakal bedah materi bab 3 soal standarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Tujuannya sih biar kita sama-sama paham ya kenapa standarisasi ini penting, terus gimana sih standar yang berlaku di Indonesia gitu. Kita lihat dari beberapa sumber nih, ada buku manajemen, peraturan pemerintah juga. Oke deh, langsung aja ya. Apa sih sebetulnya standarisasi ini dan kenapa penting banget di dunia pendidikan kita? Ya, jadi gini, standarisasi Sarpras ini intinya itu upaya bikin semacam acuan minimal lah ya buat fasilitas fisik di sekolah. Tujuannya ya biar paling nggak semua sekolah itu punya modal dasar fasilitas yang layak. Harapannya kan mendukung mutu pembelajaran. Nanti kita lihat konsep dasarnya, standar nasionalnya gimana, sama dampaknya ke kualitas pendidikan itu sendiri. Oke sip, biar nggak bingung kita luruskan dulu istilahnya nih. Di materi kan ada sarana sama prasarana, bedanya apa tuh? Nah, bagus pertanyaannya. Jadi, kalau sarana itu lebih ke perlengkapan yang bisa dipindah-pindah, yang langsung dipakai buat belajar. Contohnya ya meja, kursi, komputer, alat peraga, buku-buku, itu sarana. Oh, yang bisa digeser-geser gitu ya? Betul. Nah, kalau prasarana, itu fasilitas fisik dasarnya, yang nggak bisa dipindah, sifatnya permanen. Ya kayak gedung sekolahnya, ruang kelas, labnya, perpustakaannya, lapangan olahraga. Itu prasarana. Jadi wadahnya gitu. Ah, oke oke, paham. Jadi sarana itu isinya, prasarana itu wadahnya ya? Masuk akal. Lalu, kenapa sih perlu repot-repot dibikin standar buat dua hal ini? Apa tujuan utamanya? Tujuannya tuh ada beberapa lapis. Pertama, ini soal pemerataan. Biar semua sekolah paling nggak punya fasilitas minimal yang sama. Ini kan ada di Permendiknas 24 tahun 2007 tuh semangatnya ke sana. Kedua, ya efisiensi sama efektivitas. Kalau sarprasnya standar, kan dukung pencapaian tujuan pendidikan jadi lebih gampang. Betul juga. Ketiga, ini krusial banget, soal keselamatan, kesehatan, sama kenyamanan. Baik buat siswa maupun guru. Makanya ada standar lahan, nggak boleh dekat polusi, bangunan harus kokoh, harus ada UKS. Nah itu semua ke arah sana. Terakhir, ya jelas, buat memfasilitasi proses belajar mengajar yang berkualitas. Ini kayak fondasi awalnya lah. Oke, jadi banyak ya tujuannya. Nah, kalau ngomongin standar, acuan hukum utamanya di Indonesia apa nih? Kayaknya sering banget dengar Permendiknas nomor 24 tahun 2007 itu ya? Iya, betul sekali. Itu dia acuan kuncinya. Permendiknas 24 2007 itu ngatur standar Sarpras buat SDMI, SMP MTS, sama SMA SMA. Lengkap itu. Nah, ini nih yang seru. Bisa kasih gambaran nggak, Pak? Contohnya gitu. Standar minimal buat SMP di Permendiknas itu kayak gimana sih isinya? Oke, coba kita ambil contoh SMP ya. Misalnya nih, untuk lahan. Itu ada syaratnya. Harus bebas pencemaran, nggak di bawah SUTT, lokasinya sesuai tata ruang daerah. Oke, lokasinya harus aman dulu ya. Betul. Terus bangunan. Ada hitungan luas minimum sama jumlah lantai, itu tergantung jumlah rombel atau rombongan belajar. Ada tabelnya itu di salah satu sumber Anda. Terus ada juga aturan KDB, koefisien dasar bangunan. Lahan yang boleh dibangun itu maksimal 30% dari total lahan. Wah, detail juga ya. Iya. Lalu, prasarana minimum yang wajib ada itu banyak. Ruang kelas pasti, perpus, lab IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat main atau olahraga. Lengkap ya daftarnya. Bahkan sampai detail spesifik juga diatur. Misalnya jamban untuk SMP, itu ada rasio minimal per siswa, terus klosetnya harus jongkok, tempat airnya minimal 200 liter. Gitu contohnya. Wow, nggak nyangka sampai sedetil itu ya. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana kita nyambungin semua aturan fisik ini ke mutu pendidikan? Apa iya Sarpras bagus, otomatis mutu bagus? Kan ada contoh kesenjangan fasilitas juga tuh, kayak lab komputer di kota sama desa. Nah, itu dia. Sarpras standar itu memang bukan satu-satunya penentu, tapi dia itu fondasi yang penting banget. Pertama, dampaknya jelas ke kualitas pembelajaran. Lingkungan yang nyaman, nggak berisik, terang, bersih, sehat, itu kan bikin siswa lebih fokus belajarnya. Iya sih, kalau kelas panas atau gelap kan susah konsen ya. Betul. Kedua, ada kaitannya sama prestasi dan kesejahteraan siswa.
Beberapa riset menunjukkan ada hubungan antara kondisi sekolah yang baik dengan nilai akademik, bahkan sama kesehatan mental siswa. Katanya sih jadi lebih happy, jarang absen. Oh, menarik itu. Ketiga, jelas memudahkan guru. Kalau alat peraganya ada, labnya berfungsi, kan guru ngajarnya juga lebih enak. Dan keempat, ini balik lagi ke tujuan awal, pemerataan kualitas. Harapannya, standar ini bisa mengurangi timpangnya fasilitas antar sekolah, mau di kota atau di pelosok. Oke, jadi jelas ya benang merahnya. Standarisasi Sarpras ini bukan cuma soal checklist barang ada atau enggak, tapi ini basis buat menciptakan lingkungan belajar yang efektif, sehat, nyaman, dan harapannya bisa merata. Kita udah lihat konsepnya, contoh standarnya dari Permendiknas 24 2007, sampai gimana dampaknya ke pengalaman belajar. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua ya. Mengingat kondisi Indonesia yang sangat beragam ini. Geografisnya, ekonominya. Pertanyaannya, gimana caranya kita memastikan standar minimum ini nggak cuma di atas kertas, tapi benar-benar bisa terwujud secara adil di seluruh pelosok negeri. Supaya setiap anak, dimanapun dia berada, dapat dukungan fasilitas yang layak buat berkembang potensinya. Nah, itu tantangan besarnya. Pertanyaan reflektif yang penting banget untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang standarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.